Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Inan Wijaya. Di video kali ini kita akan membuat sebuah tabel relasi. Apa sih tabel relasi? Tabel relasi adalah menggabungkan dua buah tabel di database ke dalam satu tabel baru. Untuk kali ini kita akan membuatnya di PHP. Jadi tabel relasinya akan ditampilkan ke website kita nantinya. Apa sih kegunaannya? Banyak hal yang bisa dilakukan oleh tabel relasi, tapi biasanya berfungsi untuk menggabungkan data dari sebuah akun dengan data kegiatan si user akun itu. Untuk contoh kali ini saya menggunakan tabel akun di mana yang berisi nama, alamat, jenis kelamin dengan tabel yang bernama nilai. Nilai di sini yaitu adalah nilai yang diperoleh dari si user yang memiliki akun itu. Di sini dikatakan setiap user memiliki ID. ID di sini juga ditempatkan pada tabel nilai agar diketahui pemilik si nilai itu dari ID itu sendiri. Karena kan di tabel nilai hanya memiliki ID, sementara kita ingin tahu siapa pemilik nilai itu, maka digabungkanlah dengan tabel akun yang memiliki nama. Jadi kolom ID ini bersifat penghubung antara tabel 1 dan tabel 2. Namun, perlu diingat, syarat untuk membuat sebuah relasi tidak harus memiliki nama kolom yang sama. Yang terpenting adalah memiliki nilai data yang sama di kolom yang dituju. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah database dan dua buah tabel akun. Jadi, jika kalian ingin tahu bagaimana cara membuat tabel dan database, kalian bisa tonton dulu di video saya yang lainnya, gitu, membuat sebuah database. Linknya saya akan taruh di deskripsi. Karena di sini saya tidak akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat sebuah tabel maupun database. Oke, jika kalian sudah mengerti, mari kita mulai videonya. Untuk langkah pertama, persiapkan sebuah database yang memiliki dua buah tabel. Kedua buah tabel ini harus memiliki kolom yang berisi data yang sama. Di sini saya memiliki sebuah database relasi yang memiliki dua buah tabel, yaitu akun dan nilai. Di kedua buah tabel saya memiliki kolom yang bernama ID yang memiliki data yang sama. Seperti yang saya bilang sebelumnya, nama kolom tidak harus sama, yang penting jika sudah disiapkan, mari kita membuat programnya. Di sini kita akan membuat dua buah file program. Yang satu adalah file koneksi dan yang satu lagi program utama. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita save dulu filenya. File PHP harus berada di dalam folder htdoc di mana exam diinstal. Agar terlihat lebih rapi, saya membuat sebuah folder relasi untuk menyimpan file program ini. Di sini saya memisahkan antara program koneksi dan program utama. Tapi jika kalian ingin menggabungkannya dalam satu program, itu tidak akan terlalu jauh berbeda. Untuk file program koneksi saya beri nama koneksi.php. Sintak untuk membuat sebuah koneksi adalah mysqli_connect, lalu nama server, nama akun, password, nama database yang kita buat. Di sini saya menggunakan local server, lalu saya menggunakan user default yaitu root dengan password kosong dan nama database yaitu relasi. Sintak ini saya masukkan ke dalam sebuah variabel link. Setelah di save, mari kita lanjutkan untuk membuat sebuah program utamanya. Sebelum kita mulai programnya, kita save terlebih dahulu di tempat yang sama, di tempat koneksi.php. Di sini saya menggunakan nama tabel_relasi.php. Pertama, sisipkan file koneksi.php agar kita bisa menggunakan variabel link untuk membuat sebuah program bisa terhubung dengan database. Sintaknya adalah include koneksi.php, di mana koneksi.php adalah file yang akan kita masukkan ke dalam program. Lalu buat sebuah query untuk mengambil data dari kedua buah tabel.
Di sini kita tidak akan mengambil seluruh isi data tabel, melainkan kita hanya akan mengambil beberapa kolom yang kita butuhkan saja. Di sini saya akan ambil dari tabel akun yaitu ID dan nama. Sementara dari tabel nilai adalah Bahasa Indonesia, MTK, dan Kesenian. Di sana terdapat variabel link, yaitu di mana variabel yang berada di koneksi.php bertugas untuk menghubungkan program dengan database. Sementara select adalah perintah untuk mengambil data, dan akun .id adalah di mana akun adalah tabel pertama dan ID adalah kolomnya. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa saya tidak akan mengambil keseluruhan isi dari tabel. Begitu pula untuk tabel kedua yaitu tabel nilai. Di sini saya masukkan nilai titik B Indo. Nilai adalah nama tabelnya, B Indo adalah nama kolomnya. Di situ juga tertulis from yaitu di mana sumber dari tabel yang kita ambil. Karena kita mengambil dari dua tabel, kita akan menggunakan inner join. Cara penulisannya adalah from akun yaitu nama tabel pertama, inner join nilai adalah nama tabel kedua, on adalah di mana kita masukkan sebuah kondisi. Kondisi yang dimaksud adalah di mana kedua buah kolom harus memiliki data yang sama. Sementara di tabel nilai dan tabel akun adalah kolom ID yang memiliki data yang sama persis. Setelah itu kita akan membuat tabel untuk menampung data relasi kedua buah tabel. Buat judul tabel menggunakan nama kolom yang kita ambil dari tabel akun dan tabel nilai. Berarti di sini saya menggunakan ID, nama, B Indo, MTK, dan Kesenian. Untuk judul kolom kalian bisa menukarnya sesuka hati kalian, tetapi agar terlihat lebih rapi kalian bisa mengikuti urutan dari apa yang kalian ambil dari database. Jika sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat perulangan while. Kondisi perulangannya adalah sebanyak array yang didapat dari query atau jumlah baris yang memenuhi kondisi query di atas. Jadi, jika masing-masing tabel memiliki 10 data, tetapi hanya 8 yang memiliki ID yang sama, perulangan hanya akan terjadi 8 kali. Dan MySQL fetch array adalah memasukkan data query menjadi sebuah array. Jadi sekarang kita memiliki sebuah array data yang memiliki nilai dari keseluruhan query di atas, yaitu nilainya adalah semua kolom yang kita ambil di query. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tindakan yang akan dilakukan setiap kali dilakukan pengulangan oleh while. Jadi setiap kali terjadi pengulangan, while akan mencetak satu baris data. Untuk kolom pertama akan mencetak ID. Sintaknya adalah echo array data dengan nilai kolom ID. Untuk kolom selanjutnya sama seperti di atas, hanya yang berbeda adalah nilai array-nya. Untuk kolom kedua kita menggunakan array data dengan nilai nama, yaitu nilai yang berada di tabel akun. Sementara untuk tabel ketiga, keempat, dan kelima kita menggunakan nilai by Indo, MTK, dan Kesenian yang berada di tabel kedua yaitu tabel nilai.
Jika sudah selesai, kita akan membuat tag penutup untuk while. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tag tabel. Seharusnya kita menggunakan tag yang di atas, tetapi karena saya salah membuatnya, jadi saya harus membuat lagi di bawah dan menghapus yang sebelumnya. Setelah saya jalankan, terjadi kesalahan. Ternyata ada salah satu penulisan tabel yang kurang huruf N, sehingga terjadi error saat dijalankan. Setelah itu, save dan jalankan programnya. Jika program berhasil, maka tampilan tabel akan menjadi ID, nama, B-Indo, Matematika, dan Kesenian. Kolom ID dan nama berasal dari tabel 1 dan B-Indo, Matematika, Kesenian berasal dari tabel 2. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jika terjadi kesalahan dalam penyebutan nama atau kesalahan dalam penulisan program, kalian bisa koreksi di kolom komentar, atau kalian ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang kalian masih belum mengerti, atau mungkin bisa kritik atau saran kepada saya. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.